Halo sahabat Golan, selamat datang di Golan Education. Pada Golan Education kali ini kita akan membahas pengujian yang kedua, yaitu pengujian black box testing. Apabila pengujian yang pertama yaitu white box Anda belum nonton, silakan tonton di video sebelumnya atau di link berikut ini gitu ya. Dan untuk konsep pengujian ada juga di video sebelumnya, bisa nanti dilihat di video ini ya. Baik, kita masuk ke pengujian yang kedua, yaitu black box. Black box atau kotak hitam. Ini disebut dengan juga dengan pengujian perilaku. Kalau pengujian white box itu lebih ke kontrol logis atau logikanya, sedangkan inilah melihat perilakunya. Atau ini bisa disebut dengan pengujian deskripsi gitu ya. Atau melihat isi daripada atau konten atau hasil daripada sebuah perangkat lunak tersebut. Oke, kita lihat lebih dalam mengenai pengujian black box ini. Oke, pengujian black box ini memungkinkan untuk membuat beberapa kumpulan kondisi input gitu ya. Jadi kalau tadi white box itu lebih ke logiknya, kita ingin menghitung konsep kompleksitasnya gitu ya, dan melihat graph dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah kita ingin melihat kondisi inputnya itu sesuai nggak ketika diproses dan outputnya itu hasilnya sesuai dengan yang diharapkan pengguna atau tidak gitu ya. Jadi ini nanti menjadi sebuah testing atau case gitu ya, testing case untuk perangkat lunak. Nah di sini kategorinya yang pertama di sini kategori kesalahan pada pengujian black box fungsi yang salah atau hilang. Jadi nanti bisa kita menemukan fungsi yang salah atau hilang. Yang kedua adalah kesalahan antarmuka atau tampilannya. Oke, biasanya ada salah penulisan, salah pembuatan nama dan lain sebagainya gitu ya, atau salah pemberian label dan lain sebagainya. Kesalahan struktur data juga bisa atau akses base data. Jadi nanti ada misalnya contohnya tidak tampil atau misalnya salah gitu ya, dan logik yang diuji itu nanti ketika di input A nanti keluarnya ketika diproses jadi B gitu. Ini jadi kesalahan. Oke, kesalahan perilaku atau kinerja dan juga kesalahan inisialisasi dan penghentian. Inisialisasinya adalah pemberian nilai awal pada sebuah misalnya variabel atau data gitu ya. Oke, kita masuk ke metode pengujian black box testing. Ini adalah berbasis grafik gitu ya. Jadi kita akan mengecek di sini grafik daripada PL tersebut. Grafik di sini bisa berbentuk tampilan atau objek-objek yang nantinya kita lihat di dalam perangkat lunak tersebut. Ini bisa disebut dengan antarmuka gitu ya. Jadi user interface-nya yang kita uji apakah sesuai inputannya dengan proses dan juga nanti outputnya. Nah, langkah-langkahnya di sini memahami objek-objek yang dimodelkan dalam PL dan penghubung yang menghubungkan objek-objek tersebut. Jadi nanti ketika misalnya diklik A, maka dia masuk ke B, C, dan lain sebagainya. Itu namanya link gitu ya, penghubung. Yang selanjutnya adalah menentukan serangkaian pengujian yang memastikan bahwa semua objek memiliki hubungan satu sama lain seperti yang diharapkan. Artinya berhubungan dengan objek yang satu dengan yang lainnya itu berhubungan, atau POM yang satu dengan yang lainnya itu berhubungan, sehingga dia nanti menghasilkan sebuah result, oke ya, atau hasil. Yang kedua, dalam pengujian black box testing ini kita melihat partisi kesetaraannya atau equivalence partitioning gitu ya. Ini adalah metode pengujian black box yang membagi daerah input program ke dalam kelas-kelas data dari test case yang diturunkan. Jadi nanti di sini dibagi daerah input program. Jadi nanti akan dites satu persatu input program yang ada gitu. Sebuah kelas kesetaraan mempresentasikan keadaan valid atau tidak valid dari suatu kondisi input. Jadi nanti ketika misalnya kita input sesuatu, apakah diterima atau valid atau sesuai atau tidak gitu. Contoh ketika kita misalkan masukkan username gitu ya, ketika contoh kita login, kita masukkan username-nya dan kita kosongkan password, apa yang terjadi? Maka ada reaksi dari sistem tersebut. Reaksinya harusnya adalah berarti password kosong gitu kan. Nah, kalau tidak ada reaksi berarti itu tidak valid. Tapi kalau ada reaksi bahwa menyatakan passwordnya itu kosong, itu yang disebut dengan valid gitu ya. Oke, contoh di sini ada
kesalahan terhadap semua data karakter yang mungkin mengharuskan banyak test case sebelum kesalahan umum teramati gitu ya. Jadi ini untuk kita pengecekan data karakter gitu ya. Oke, contoh kita lihat di sini. Contohnya ini ya, contoh pengujian equivalency. Oke ya. Di sini ada ketentuan diskon 20% untuk pembelian barang sejenis sebanyak 2 dan diskon 30% untuk pembelian barang sejenis atau sebanyak 3 atau lebih. Nah, di sini ada dua kondisi. Kalau kondisinya katanya lebih dari 2 atau sebanyak 2, maka diskon 20%. Untuk pembelian barang sejenis sebanyak 3 atau lebih, maka 30% gitu ya. Berarti di sini ada test case-nya yang pertama. Ini menggunakan equivalent partition ya. Oke. Yang pertama di sini test case-nya adalah user mengisi jumlah barang 0. Berarti kalau 0 berarti apa? Yang diharapkan harusnya adalah tidak diproses karena diskon itu didapat kalau 2 atau kalau 3 lebih gitu ya. Nah, ini sudah benar, hasil yang diharapkan adalah sistem tidak memproses transaksi dan menampilkan umpan balik gitu ya. Yang kedua di sini hasil yang diperoleh adalah sistem menampilkan pesan bahwa jumlah pembelian harus diisi. Nah, kalau 0 tadi dia tidak ada tidak bisa dibuat diskonnya dan hasil yang diperoleh adalah harusnya dia mengisi jumlahnya bukan 0 gitu. Ini keterangannya adalah berhasil. Contoh yang kedua adalah kalau 1 itu adalah bukan di kondisi ini. Kondisi ini tadi adalah 2 dan 3 gitu ya atau lebih. Berarti kalau 1 dia adalah sistem akan menghitung diskon dan subtotal, tapi dia tidak akan mendapatkan diskon gitu ya. Sistem menghitung diskon sebesar 0 dan menghitung subtotal, berhasil sesuai gitu ya keterangannya. Tapi kalau dia mengisi jumlah barang 2, maka apa yang terjadi? Berarti sesuai dengan kondisi yang sebanyak 2 tadi. Maka secara otomatis hasil yang diharapkan adalah sistem akan menghitung dan di sini dia mendapatkan diskon 20%. Kenapa 20%? Karena tadi adalah kondisinya 20% untuk 2. Dan inilah keterangannya berhasil. Kalau dia lebih dari atau sama dengan 3, maka tetap menghitung dan diskonnya dikasih 30%. Nah, inilah contoh pengujian black box testing dari hasil inputan yang sudah diberikan, dicek dengan proses dan hasil resultnya atau outputnya itu disesuaikan apakah sesuai atau tidak gitu. Nah, itulah black box testing. Nah, pada partisi kesetaraan ini tadi ada kondisinya adalah di input untuk menspesifikasikan ranks satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid didefinisikan gitu. Jadi kita buatkan nanti ada ranks-nya, ada yang valid dan ada yang tidak valid gitu ya. Jika kondisi input membutuhkan nilai tertentu, satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid didefinisikan. Jadi dibuatkan juga nanti jika di kondisi yang tadi yang di luar 2 dan 3, misal kita buat 0 dan 1 tadi gitu ya. Jika kondisi input menspesifikasikan anggota dari himpunan, satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid didefinisikan. Jadi harus ada satu kelas valid dan dua yang tidak valid ya, gitu ya maksudnya. Jika kondisi input adalah boolean, satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid ditentukan. Jadi artinya adalah ini dua yang tidak valid, artinya ini adalah tidak sesuai dengan kondisi dan dua ini kondisi 2 dan kondisi 3 itu sesuai gitu. Itu artinya gitu ya. Oke, yang ketiga dalam pengujian black box yaitu adalah analisis nilai batas. Jadi di sini kita tentukan nilai batasnya, batas bawah dan batas atas gitu ya, atau boundary value analysis. Nah, ini merupakan teknik perancangan test case yang melengkapi partisi kesetaraan dengan fokus pada kondisi input tadi ya, sama seperti yang tadi. Di sini juga menghasilkan nanti output gitu ya. Jadi mengecek input dengan outputnya sesuai gak gitu ya. Oke, banyaknya kesalahan terjadi pada kesalahan input. Jadi nanti dia mengecek berapa kesalahannya gitu ya. BPA ini adalah mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input gitu ya. Oke. Kita lihat batasan sisi batasnya bagaimana gitu ya. Berarti kita harus tahu pedomannya, caranya gitu ya. Nah, jika kondisi input menspesifikasikan range yang dibatasi oleh nilai A dan B, nah di sini berarti test case-nya adalah harus dirancang dengan nilai A dan B dan hanya di atas atau di bawah nilai A dan B gitu ya. Jadi tidak terlalu meluas gitu ya. Jadi di sini kita batasi. Misal tadi
Contoh sederhana, dia tadi adalah memasukkan persentasenya 20% dan 30%. Berarti nanti di situ kondisinya dengan 2 atau dengan kondisi 3 atau lebih gitu ya. Berarti di sini hanya memasukkan nilai minimumnya misalnya 1 gitu ya. Dan nilai akhirnya berarti misalnya kalau lebih dari 3 gitu ya. 3 bisa atau lebih. Berarti itu kondisi yang di atasnya. Jadi cukup hanya 4 pengujian saja gitu maksudnya ya. Nah, jika kondisi input menspesifikasikan sejumlah nilai atau test case, harus dikembangkan untuk menguji jumlah-jumlah minimum dan maksimumnya. Jadi dilihat nanti, jadi kalau ada nilai-nilai spesifik, maka dia akan melihat nilai minimum dan maksimumnya, nggak usah banyak-banyak diuji gitu ya. Terapkan pedoman 1 dan 2 untuk kondisi input. Yang selanjutnya adalah jika struktur data program internal memiliki batas-batas yang telah ditentukan, pastikan untuk merancang test case-nya untuk menguji struktur data pada batasnya. Jadi batas minimum dan batas maksimumnya. Contoh sederhana seperti ini ya, contoh sederhana. Contoh sederhana kita lihat, ini. Jika sistem menampilkan jumlah stok barang adalah N gitu ya. Jika sistem menampilkan jumlah stok barang adalah N, berarti ini ketentuannya N-nya itu berapa kita nggak tahu gitu ya. Oke, kita lihat kondisinya di sini dengan tabel kondisi. NOC-nya adalah 1. Oke, yang pertama nomor ini NOC itu nomor ya. Jadi jangan bingung, C itu adalah artinya nomor. Itu salah ketik kali ya. Kondisi pertama adalah jika user mengisi stoknya 0. Oke ya. Oke. Berarti di sini artinya adalah kita ingin mengecek jumlah stok barang adalah N. Jumlahnya lebih dari 1, banyak lah gitu ya. Maka jika mengisi 0, oke, maka nanti secara otomatis sistem tidak memproses transaksi. Jadi kalau contoh ketika kita ingin melakukan pembelian barang gitu ya. Nah, di sini sementara stoknya itu misalnya ada 10 gitu. Tapi user mengisi 0. Maka apa? Hasil yang didapatkan adalah sistem tidak memproses. Karena apa? Tidak ada stok barang yang keluar gitu ya. Sistem menampilkan bahwa pesan bahwa jumlah pembelian harus ada diisi gitu ya. Itu berarti berhasil. Jika mengisi 1 sampai N gitu. 1 misalnya 2, 3 sampai selanjutnya. N itu banyak, bisa 10. Tergantung dari N-nya gitu ya nanti. Sistem akan memproses transaksi dan mengurangi stok. Misal nanti N-nya itu adalah 10 gitu ya. Tapi kita input di sini adalah 2. Berarti secara otomatis stoknya menjadi 8 gitu ya. Sistem akan menghitung total dan mengurangi jumlah stok. Oke. Yang ketiga adalah user mengisi stok lebih besar dari N. Apa yang terjadi kalau lebih besar dari N? N-nya misalnya tadi adalah 10. Kita input 12. Yang terjadi adalah maka ditolak. Karena apa? Karena stoknya melebihi. Nah, ini yang disebut dengan contoh pengujian BPA-nya tadi gitu ya. Jadi di sini kita nanti mengecek analisis nilai batasnya. Nilai batasnya di sini adalah tadi nilai batas kalau tadi N-nya itu misalnya 2, berarti nilai batasnya kalau minus bagaimana? Kalau 0 bagaimana? Nah, kalau 2 tadi kan berarti nilai batasnya itu kalau 3 bagaimana? Lebih dari 2 bagaimana? Nah, itu yang disebut dengan nilai minimum dan maksimum yang tadi saya jelaskan di sini. Nilai atas dan juga nilai bawah atau nilai maksimum dan nilai minimum pada kondisi-kondisi tertentu. Oke. Oke, selanjutnya pengujian black box itu adalah pengujian Larix ortogonal gitu ya. Oke. Larix ortogonal ini artinya adalah dapat diterapkan untuk masalah-masalah di mana input domain relatif kecil tapi terlalu besar untuk mengakomodasi pengujian yang lengkap. Bermanfaat dalam menemukan kesalahan yang terkait dengan logika yang salah dalam komponen. Jadi Larix ortogonal ini adalah dia pengecekan lariknya atau logikanya yang salah dalam komponen perangkat lunak. Oke, kita lihat contohnya di sini ada logo, ada email, password, login dan cancel. Di mana di sini ada sebuah rancangan atau user interface dari sebuah perangkat lunak, gitu ya. Maka jika rancangan aplikasi ini kita coba melakukan pengujian. Nah, di sini ada 5 kondisi input, gitu ya. 5 kondisi input. Yang pertama adalah jika user tidak mengisi username atau password atau keduanya, apa yang terjadi? Hasil yang didapatkan adalah user tidak bisa masuk ke dalam sistem. Karena apa? User dan passwordnya tidak diisi gitu ya. Hasil yang diperoleh adalah sistem tetap pada form login, oke ya. Untuk mengisi pesan user dan passwordnya itu berhasil keterangannya ya. Tapi kalau nanti yang kedua, user mengisi username saja dan password username saja tanpa password gitu ya. Passwordnya masih kosong. Oke ya.
Atau misalnya user mengisi hanya password saja tapi username kosong, maka user tidak bisa masuk ke dalam sistem. Karena apa? Ini ada salah satu yang kosong gitu ya. Yang ketiga adalah user salah mengisi username. Nah, ini berarti artinya nanti adalah secara otomatis user tidak bisa masuk ke dalam sistem. Karena apa? Sistem akan menampilkan pesan yang jika username atau passwordnya salah gitu ya. User salah mengisi password sama juga dengan username tadi ya. Berarti sistem akan memberikan pesan jika username dan password itu salah berhasil. Yang kelima adalah jika user salah mengisi username dan password. Apa yang terjadi? Maka secara otomatis nanti tidak tampil atau tidak bisa masuk ke dalam sistem. Nah, ini sistem akan menampilkan pesan jika username dan password salah berhasil gitu ya. Nah, ini pengujian keamanan. Tapi nanti kalau username dan passwordnya benar, apa yang terjadi? Berarti secara otomatis dia masuk ke dalam sistem. Oke, itu mungkin untuk pengujian, dan lebih kalau black box itu lebih ke pengujian input dan outputnya dibandingkan gitu. Apakah sesuai dengan prosesnya gitu ya. Artinya kalau di input A berarti nanti maunya hasilnya adalah A gitu ya, atau sesuai dengan keinginan si user gitu ya. Oke, itu mungkin untuk black box testing. Nanti silakan ya dikembangkan, dan kalau video ini bermanfaat silakan di subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di komen. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas share-nya. Tetap semangat dan saya akhiri terima kasih.